Pak Albert, tentu kita ingin mengetahui dari perspektif Anda kondisi dan juga daya tahan pasar saham, kemudian pasar obligasi kita juga di tengah tekanan yang cukup signifikan akhir-akhir ini, utamanya terkait dengan teguran dari MSCI, kemudian disusul dengan turunnya peringkat saham dari Goldman Sachs, kemudian juga UBS. Seperti apa pandangan Anda, Pak? Ya, Sasa, ini memang bukan merupakan situasi yang ideal untuk kondisi pasar saham dan pasar obligasi, di mana kalau kita melihat secara struktural fundamental, sepertinya ini bukan masalah ekonomi atau melemahnya daya beli atau istilahnya melemahnya earnings dari perusahaan. Penurunan yang terjadi kemarin dan tekanan jual yang terjadi itu simple karena adanya tekanan dari perhitungan indeks MSCI. Jadi secara teknikal ya nanti MSCI sudah memberikan peringatan dan meminta kita untuk melakukan evaluasi terhadap data transparansi data, misalnya likuiditas dari emiten, kemudian juga semuanya. Jadi tuntutan-tuntutan dari MSCI yang sudah diutarakan itu menjadi concern dari semua investor, baik dari asing, dari lokal, termasuk retail investor. Jadi kalau ditanya daya tahannya seperti apa, ketika market ini bergerak bukan karena alasan fundamental, ya ini lebih ke arah sentimen atau istilahnya melihat bagaimana apakah ini nanti bisa kembali diancam sebagai frontier market. Nah, kalau jadi seperti frontier market, saya pikir itu sudah menjadi hal yang sangat tidak diharapkan ya oleh semua pihak investor. Jadi saya pikir kita harus mencermati bagaimana perkembangan dari diskusi nanti yang mungkin nanti sore akan dibahas dengan MSCI dan dari pihak bursa dan OJK. Saya pikir itu menjadi krusial dan saya harus melihat kita semua akan mengharapkan bagaimana progresnya. Nah, itu yang mungkin kita harus lihat secara lebih detail nantinya. Tentunya pertemuan dengan pihak MSCI ini menjadi yang dinantikan para pelaku pasar. Tapi kalau kita lihat di akhir pekan lalu, Pak, sejumlah pimpinan regulator ini justru mundur secara mendadak. Sejauh mana sih hal ini juga menjadi kekhawatiran para pelaku pasar? Oke, terkait keputusan mereka mengundurkan diri atau apa, itu memang menjadi keputusan dari pihak masing-masing. Tapi saya melihatnya justru ada pihak-pihak yang sudah mungkin merasa bertanggung jawab, itu mengundurkan diri dan itu menjadi hal yang positif. Dengan harapan siapapun nanti yang akan ditunjuk dan sudah ditunjuk akhirnya ya, itu siapapun itu, pihaknya itu harus bisa dan berani untuk mengambil keputusan bagaimana menyikapi tanggapan dari MSCI, bagaimana memenuhi apa yang dimau oleh MSCI, itu menurut saya siapapun orangnya yang ada di situ harus bisa menyelesaikan. Tapi mesti diingat juga bahwa mereka ada di posisi itu juga atas dukungan dari pimpinan tertinggi. Pak Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan akan keseriusan mereka dan komitmen untuk membereskan, dan itu semua sudah melalui Menko dan ada Danantara dan ada semua pihak yang terkait. Itu saya pikir menjadi sinyal positif ya, at least negara dalam hal ini sangat memperhatikan. Jadi kita berharap ada keseriusan dari pihak regulator dan didukung oleh pemimpin tertinggi. Jadi kita harusnya bisa mengalami hal ini dengan baik. Oke, keseriusan ini kan ditunjukkan juga dengan 8 jurus yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi terkait dengan reformasi juga Bursa Efek Indonesia, termasuk tadi terkait dengan kenaikan free float. Nah, bagaimana Anda memandangnya, sejauh mana 8 jurus ini bisa setidaknya menenangkan psikologis pasar, khususnya investor retail domestik, dan juga mengembalikan secara perlahan kepercayaan investor asing? Ya, terkait dengan banyak tindakan yang akan diambil, saya pikir ini kan baru disampaikan. Nah, yang perlu mungkin menjadi hal yang paling krusial itu adalah bagaimana progresnya menuju ke arah situ. Ketika disampaikan targetnya A, B, C, D, E, nah kita akan menilai, masyarakat akan menilai, MSCI pun akan menilai, oke, kalian berkomitmen misalnya untuk data transparansi. Yang diminta adalah siapa ini pemegang, nama-namanya siapa, dan apakah 5% free float, kepemilikan di atas 5% yang dibuka, atau 3%, atau berapapun. Kemudian juga kalau atas nama perusahaan harus dilihat siapa nih pemiliknya misalnya.
Dan ketika tahu pun siapa pemiliknya, harus dilihat juga apakah ada kaitan dengan pemegang saham pengendali misalnya. Apakah afiliasi itu? Itu kan butuh proses. Untuk menuju arah situ kan banyak sekali peraturan atau istilahnya dilakukan oleh bursa, TSE, dan OJK. Apakah data transparan ini bisa dipenuhi atau enggak? Dia bisa bilang oke, kita akan penuhi, tapi kan butuh waktu. Nah, kemudian dari sisi liquidity, misalnya ada enforcement untuk market manipulation yang dibilang oleh MSCI. Nah, itu juga harus diadres. Bagaimana membuktikan mana yang benar-benar liquidity-nya ini dari real liquidity atau liquidity-nya ini dibuat oleh pihak-pihak tertentu saja. Nah, ini butuh law enforcement juga dari pihak regulator. Jadi ketika sekarang pihak semua orang sudah bilang, oh kita akan melakukan hal ini tersebut, ya mungkin itu kan menjadi hal yang positif, tapi saya pikir pasar akan menilai progresnya. Dan ujung-ujungnya adalah apakah ini akan cukup untuk memuaskan atau istilahnya memenuhi MSCI requirement yang sudah disampaikan. Jadi hal ini menjadi penting, apakah apa yang disampaikan oleh MSCI nanti sore dan bursa dan OJK itu akan bisa disampaikan dan deliver oleh kita, oleh mereka. Baik, Pak.